Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas soal PPG dalam jabatan tahun 2024 part yang ke-13. Mari kita bahas dari soal nomor 1. Berikut ini yang bukan merupakan prinsip-prinsip penilaian dalam proses pembelajaran adalah titik-titik. A. Penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. B. Penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Nah, itu disebut dengan objektif ya. C. Penilaian dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. D. Penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Nah, berdasarkan pembahasannya ada beberapa prinsip penilaian. Yang pertama adalah sahih, ya kan? Lalu ada objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, ya kan? Berkesinambungan, sistematis. Masih ada lagi yaitu beracuan kriteria dan akuntabel. Nah, jadi pilihan jawaban yang C itu adalah salah karena bukan prinsip penilaian. Jadi opsi jawaban yang C itu bukan prinsip penilaian, tapi merupakan tujuan dari penilaian sesuai dengan Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Jadi jawabannya mana? Jawabannya adalah yang C. Nah, karena ini kan bukan merupakan prinsip penilaian. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 2. Tujuan penilaian dalam proses pembelajaran adalah titik-titik. Nah, kita sebagai guru tentunya harus tahu. Apakah A. mencerminkan kemampuan yang diukur? B. menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran? C. dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. D. didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, silakan teman-teman dicatat juga, ini adalah pembahasan mengenai materi tujuan penilaian. Jadi tujuan dari penilaian itu yang pertama, nah ini ya, yang pertama adalah untuk memantau dan juga mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yaitu menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Dan yang ketiga yaitu menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional. Nah, ini secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Otomatis pilihan jawaban yang A, C, dan D salah. Karena itu adalah prinsip penilaian. Ya, jadi bukan tujuan dari penilaian. Berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidik. Jadi jawabannya yang mana? Berarti bukan A, C, D. Berarti jawabannya adalah yang B, ya kan? Karena bukan A, bukan C, bukan D. Ya, ini adalah tentang tujuan penilaian. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Jangan lupa di like, di share. Berikut ini yang bukan merupakan kegunaan penilaian hasil belajar oleh pendidik atau guru adalah apa? Ya, jadi yang bukan kegunaan. Apakah A. mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik atau siswa? B. memperbaiki proses pembelajaran? C. menyusun laporan kemajuan hasil belajar? D. menentukan kelulusan dari satuan pendidikan. Nah, kita lihat penjelasannya. Jadi teman-teman, penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik ataupun guru itu digunakan untuk apa saja?
Ya, silakan dicatat. Yang pertama adalah untuk mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik. Makanya ada nilai, ya, sesuatu yang dapat diukur. Yang kedua adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang ketiga, tentu saja adalah untuk menyusun laporan kemajuan hasil belajar, baik itu harian, tengah semester, akhir tahun, ataupun kenaikan kelas. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang D. Nah, ya, jadi jawabannya adalah yang D, menentukan kelulusan dari satuan pendidikan. Ya, kita lihat lagi nih, ya. Yang bukan merupakan kegunaan. Ya, itu kan yang bukan merupakan kegunaan kan di sini tidak ada. Berarti jawabannya adalah yang D. Kita lanjut soal nomor 4. Penilaian aspek sikap dapat dilakukan melalui apa? Apakah A, observasi atau pengamatan? Ya, ini B, tes tulis atau tertulis, ini pasti salah ya. C, penugasan, salah juga. D, produk, salah juga. Pasti jawabannya adalah yang A, yaitu pengamatan. Karena yang dinilainya adalah sikap, ya, sikap yang harus bisa diamati oleh guru. Nah, ini pembahasannya ya. Jadi penilaian sikap dilakukan melalui observasi atau pengamatan dan teknik penilaian lain yang relevan gitu kan. Dan pelaporannya menjadi tanggung jawab wali kelas atau guru kelas ya. Jadi sekali lagi untuk menilai aspek sikap siswa itu menggunakan cara penilaian observasi atau pengamatan. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor berikutnya, nomor 5. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang melibatkan tugas-tugas. Ya, tugas-tugas pada kehidupan nyata untuk memperkaya pembelajaran merupakan ciri model pembelajaran apa? Nah, kira-kira apa jawabannya? Ya, apakah yang A, inquiry, B, problem based learning, C, project based learning, ataukah ataukah D, kontekstual? Nah, mana jawaban yang tepat? Mari kita lihat pembahasannya. Jadi jawabannya ini adalah project based learning ya. Kenapa project based learning? Kenapa project based learning? Kita lihat pembahasannya. Jadi pembelajaran berbasis project atau disebut juga dengan project based learning itu merupakan model pembelajaran yang menggunakan project sebagai langkah awal dalam mengintegrasikan pengetahuan dan juga keterampilan baru berdasarkan pengalaman nyata. Nah, di sini ada kata-kata nyata. Nah, jadi tadi kuncinya adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang melibatkan tugas pada kehidupan nyata. Nah, begitupun dengan pengertian dari pembelajaran berbasis project ya tadi ataupun project based learning itu model pembelajaran yang menggunakan project sebagai langkah awal dalam mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan baru berdasarkan pengalaman nyata. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang C, project based learning. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ini adalah soal kuis, silahkan diisi di kolom komentar ya. Mari kita bacakan soalnya. Guru memfasilitasi peserta didik untuk memahami masalah nyata yang telah disajikan, yaitu mengidentifikasi apa yang mereka ketahui, apa yang perlu mereka ketahui, dan apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini kata kuncinya. Ilustrasi tersebut merupakan deskripsi pada penerapan model pembelajaran. Nah, ini gampang, silahkan jawabannya ditulis di kolom komentar. Apakah A, problem based learning, B, inquiry learning, C, project based learning, D, discovery learning? Nah, silahkan tulis jawaban teman-teman di kolom komentar dan saya doakan semoga teman-teman lulus ya. Nah, ini jawabannya mudah, sudah saya kasih lihat tadi clue-nya. Kita bahas soal berikutnya di lain kesempatan.